mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono resmi ditahan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Andi Pramono meninggalkan ruang pemeriksaan pada pukul 16.38 waktu Indonesia Barat. Andi mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tangannya pun telah diborgol. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andi sebagai tersangka. Andi Pramono diduga menerima gratifikasi terkait kegiatan ekspor-impor. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari pertama di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Alex mengatakan selain disangka dengan pasal gratifikasi, Andi Pramono juga diduga menyembunyikan kekayaan atau aset yang bersumber dari korupsi. Setelah dilakukan penyidikan, KPK juga menetapkan Andi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU. Nama Andi Pramono pertama kali mencuat setelah gaya hidup mewahnya viral di media sosial. Aset kekayaannya yang terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pun menjadi sorotan. Andi awalnya dimintai klarifikasi mengenai asal-usul kekayaan oleh tim Direktorat LHKPN KPK. Klarifikasi itu lalu ditingkatkan ke tingkat penyelidikan setelah KPK menduga adanya kekayaan tidak wajar yang diperoleh oleh Andi. Hasil penyelidikan itu lalu menemukan adanya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan Andi Pramono. Nilai gratifikasi Andi Pramono ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Diawali dengan adanya temuan internal KPK dalam data LHKPN yang diduga tidak sesuai dengan profil. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana korupsi. Selanjutnya berdasarkan kecukupan bukti, permulaan kemudian naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu AP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B, Makassar. Selanjutnya untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini tanggal 7 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Januari tahun 2010, Saudara AP resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Saudara AP dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai perantara, AP diduga menghubungkan antara importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya
yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine. Tindakan saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Antara lain dalam kurun waktu 2001 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Selanjutnya AP disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Turut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.